Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kibrana Segaf dengan NIM akhir 090. Halo teman-teman, saya Aksa Radit Pratama dengan NIM akhir 070. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas hasil observasi kami mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang bisa kita sebut K3 pada usaha penjualan durian grosir. Nah, aktivitas seperti bongkar muat durian, penyusunan stok, melayani pelanggan, hingga pengelolaan limbah ternyata memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan cedera bagi pekerja maupun pengunjung loh. Nah, karena itu, kami melakukan pemetaan resiko K3 untuk mengidentifikasi berbagai potensi bahaya yang ada, serta memberikan rekomendasi pengendalian yang sesuai. Nah, dalam usaha durian grosir itu terdapat beberapa stakeholder atau orang-orang yang berperan dalam penerapan K3. Yang pertama adalah pemilik usaha. Pemilik bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman serta memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai prinsip keselamatan. Kemudian ada karyawan yang melakukan aktivitas utama seperti bongkar muat, penyusunan, pemindahan, dan penjualan durian. Kelompok ini memiliki tingkat paparan risiko yang cukup tinggi. Selanjutnya ada pengunjung atau pembeli yang juga yang harus mendapatkan perlindungan dari berbagai potensi bahaya selama berada di area usaha. Ya, benar. Dan yang terakhir adalah pemasok durian itu sendiri yang terlibat dalam proses pengiriman dan bongkar muat barang ke lokasi usaha. Ya. Nah, di metode yang kita gunakan juga dalam penelitian ini kita menggunakan metode hierarki atau bisa disebut juga hazard identification, risk assessment, dan juga risk control. Nah, metode ini terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya atau hazard, yang kedua penilaian resiko, dan yang ketiga pengendalian resiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, teman-teman. Lalu, melalui metode ini, setiap potensi bahaya dapat dianalisis secara sistematis, sehingga solusi yang kita berikan menjadi lebih tepat sasaran terhadap hazard tersebut. Nah, dari hasil observasi kita, ditemukan tuh ada beberapa potensi bahaya yang cukup penting dibahas. Salah satunya adalah resiko durian jatuh. Saat proses bongkar muat durian itu, mengingat ukuran durian yang cukup besar, kecelakaan seperti durian jatuh itu dapat menyebabkan cedera serius apabila mengenai pekerja atau pengunjung. Selain itu juga tumpukan durian yang tidak stabil itu dapat meningkatkan risiko durian jatuh dari tempat penyimpanannya. Bahaya lain juga yang paling sering ditemukan adalah duri-durian. Itu dapat menyebabkan luka gores pada pekerja atau pembeli. Kemudian ada risiko terpeleset akibat lantai licin yang diakibatkan oleh mungkin air atau buah durian atau proses pembersihan di area usaha. Selain itu juga ada area lalu lintas untuk pengunjung. Kardus, karung atau barang yang berserakan juga berpotensi menyebabkan seseorang tersandung dan terjatuh. Selain itu juga pengangkatan durian secara berulang dapat menyebabkan nyeri punggung dan gangguan muskuloskeletal apabila tidak dilakukan teknik yang benar. Risiko lain juga adalah masalah kelistrikan seperti mungkin kabel atau stop kontak yang tidak tertata baik, mungkin berantakan gitu, sehingga berpotensi menyebabkan sengatan listrik pada pekerja atau pengunjung. Dan yang terakhir adalah penumpukan limbah kulit durian yang tidak segera dibersihkan dapat menyebabkan bau tidak sedap, mengundang serangga, dan bahkan menjadi sumber bahaya bagi pekerja dan pengunjung. Nah, benar sekali teman-teman. Lalu kemudian setelah kami wawancara dan observasi terhadap penjualan durian grosir tersebut, kami juga melakukan wawancara terhadap pengunjung dan juga karyawan. Nah, dari sisi pengunjung, sebagian besar mereka tuh merasa area usahanya tuh sudah cukup aman dan juga nyaman untuk berbelanja. Jadi jalur keluar masuk juga dinilai tuh cukup luas yang tidak membahayakan untuk pengunjung. Nah, tapi ada beberapa pengunjung nih yang mengaku harus lebih berhati-hati ketika karyawan sedang memindahkan atau menyusun durian, teman-teman. Nah,
Karena durian yang dipindahkan itu dalam jumlah besar, terdapat risiko terkena atau tertimpa oleh durian. Nah, untuk dari sisi karyawan, sebagian besar pernah mengalami luka ringan akibat duri kulit durian. Nah, ini menjadi bukti bahwa risiko tersebut memang nyata dan sering terjadi, teman-teman. Kemudian, meski demikian, keluhan fisik yang berat relatif tuh jarang terjadi karena proses pengangkatan durian besar biasanya dilakukan oleh 2 orang. Jadi, beban kerja untuk per orang itu lebih rendah dan juga membuat resiko untuk cedera fisik itu lebih rendah, teman-teman. Nah, karyawan juga menyampaikan bahwa tekanan kerja biasanya meningkat pada akhir pekan atau hari libur ketika jumlah pembeli bertambah banyak. Seperti yang kita tahu, durian itu musiman dan juga per minggu biasanya membeli dalam stok yang banyak. Nah, berdasarkan hasil identifikasi risiko tadi, terdapat beberapa langkah pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita menggunakan alat perlindungan diri seperti sarung tangan untuk mengurangi risiko tertusuk kulit duri-durian. Yang kedua adalah memastikan penyusunan dan penyimpanan durian itu dilakukan secara stabil agar tidak mudah jatuh. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan area agar cedera seperti terpeleset itu tidak terjadi. Dan yang keempat, menata kabel listrik agar resiko seperti korsleting atau sengatan listrik itu tidak terjadi. Dan yang terakhir, penerapan prosedur pengangkatan barang yang benar serta melakukan pengangkatan secara berkelompok untuk mengurangi resiko gangguan otot dan tulang. Nah, dari hasil pemetaan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan nih bahwa usaha penjualan durian grosir ini memiliki beberapa potensi bahaya yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Nah, resiko yang paling dominan itu adalah luka akibat durian atau jika Jatuh. ya benar, jika jatuh atau enggak ada duri-durian yang terlepas dari buahnya. Nah, itu bisa berbahaya tuh. Kemudian kita bisa juga tertimpa durian saat bongkar muatan atau penyusunan, juga terpeleset serta tekanan kerja ketika jumlah pelanggannya tuh meningkat atau jumlah ordernya tuh meningkat. Nah, itu bisa membuat hektik kita. Ya, lagi musim. Nah, walaupun secara umum kondisi usahanya sudah cukup baik, namun penerapan ketiganya tetap perlu ditingkatkan agar lingkungan kerja menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Karena keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab pemilik usaha, tapi juga seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Dan saya Radit, Saya Gibran. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.